Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziasmi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan materi genetik penyimpan informasi genetik utama yang umum dimiliki seluruh organisme seluler, termasuk hewan dan tumbuhan, dan juga sebagian virus. DNA adalah substansi gen, yakni unit pewarisan sifat yang membawa informasi dari induk pada keturunannya. Struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling berhubungan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin, yang saling berpasangan. Adenin, basa purin, berpasangan dengan timin, basa pirimidin, yang terhubung dengan ikatan rangkap dua. Sementara guanin, basa purin, berpasangan dengan sitosin, basa pirimidin, yang terhubung dengan ikatan rangkap tiga. Bila basa purin dan pirimidin bergabung dengan gugus gula ribosa atau deoksiribosa, akan menghasilkan senyawa yang disebut nukleosida. Terdapat dua jenis nukleosida, yaitu ribonukleosida dan deoksiribonukleosida. Ribonukleosida di atas dapat terbentuk pada hidrolisis parsial molekul RNA. Nukleosida turunan gula 2-deoksiribosa dikenal dengan nama deoksiribonukleosida, yaitu deoksidenosin, deoksiguanosin, deoksisitidin, dan deoksitimidin. Nukleotida merupakan ester dari asam fosfat dan nukleosida. Asam fosfat terikat pada gugus hidroksil dari salah satu atom karbon dalam cincin pentosa. Nukleotida terdapat bebas dalam sel dan dapat terbentuk dari hidrolisis bertahap asam nukleat dengan enzim nuklease. Seperti halnya nukleosida, nukleotida dibagi menjadi dua golongan, yaitu deoksiribonukleotida dan ribonukleotida. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Dalam nukleotida, penomoran atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prime atau tanda petik. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-dioksiribosa atau diribosa. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-beta-glikosil. Ikatan N-beta-glikosil terjadi antara karbon 1' pada pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9 pada purin. Gugus fosfat terikat pada karbon 5' gula pentosa melalui mekanisme esterifikasi sehingga dinamakan ikatan fosfoster. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5' fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3' hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5' N dan 3' N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5' dinamakan 5' N. Sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3' dinamakan 3' N. Berdasarkan konvensi rantai single, asam nukleat selalu digambarkan dengan 5' N pada kiri dan 3' N pada kanan, sehingga arahnya 5' tanda panah 3'.
Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA yaitu adenin dilambangkan dengan A, guanin dilambangkan dengan G, sitosin dilambangkan dengan C, dan timin dilambangkan dengan T. DNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin yang berpasangan dengan timin. Macam-macam DNA. Berdasarkan bentuknya, DNA dibedakan menjadi 3, yaitu DNA A. A-DNA adalah bentuk dari B-DNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. Pada penambahan larutan non-elektrolit, B-DNA mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa dari bentuk endokonformasi C2 ke bentuk C3 dan membentuk aDNA. aDNA memiliki inti yang berlubang karena pasangan basanya dipindahkan menjauh dari sumbu pusat. Selanjutnya ada DNA B. B-DNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Pada pH netral dan konsentrasi garam fisiologis, DNA secara alamiah membentuk bentuk umumnya berupa DNA B. Selanjutnya ada DNA Z. Andreas Wang dan Alexander Ridge menemukan bahwa bentuk dari B-DNA dapat berubah karena kondisi garam tinggi atau kelembapan yang rendah akan membentuk Z-DNA. Z-DNA memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri, bukan ke kanan seperti B-DNA ataupun A-DNA. Selanjutnya ada C-DNA. C-DNA adalah DNA yang terbentuk pada kelembapan relatif 60% dan dipengaruhi keberadaan ion Mg2+ dan Li+. C-DNA memiliki diameter yang lebih kecil dari A-DNA dan B-DNA. Selanjutnya ada D-DNA. D-DNA termasuk DNA yang langka karena hanya ditemukan pada DNA yang tidak memiliki guanin dan memiliki 8 pasang basa setiap putaran heliksnya. Selanjutnya ada eDNA. eDNA adalah DNA langka yang menghubungkan jalur kristalografi DNA B ke DNA A. Selanjutnya RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dikode, regulasi, dan ekspresi gen. Beberapa molekul RNA aktif dalam sel dengan mengkatalis reaksi biologis, mengendalikan ekspresi gen, atau merasakan dan mengkomunikasikan tanggapan terhadap sinyal seluler. Struktur dasar RNA pada dasarnya mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari 1 nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. RNA terdiri dari polinukleotida yang membentuk satu rantai atau untai yang pendek dan tidak berpilin. Basa nitrogen pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah basa nitrogen jenis pirimidin. RNA terdiri dari atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, dan adenin yang berpasangan dengan urasil. Macam-macam RNA. Yang pertama ada RNA genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu mengintesis protein.
RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dan membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki DNA. Seperti pada beberapa jenis virus, selain sebagai materi genetik, RNA pula lah yang mengatur aktivitas sel. Yang kedua ada RNA non-genetik. RNA ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Jadi, baik DNA maupun RNA, keduanya terdapat dalam sel-sel organisme. Fungsi RNA non-genetik tidak sama dengan fungsi RNA. RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Adapun macam RNA non-genetik yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Yang pertama messenger RNA atau mRNA. mRNA disebut juga RNA duta atau RNA-D atau RNA kurir. mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik pada DNA dari DNA ke ribosom. Molekul mRNA mengandung urutan coding untuk protein. Molekul-molekul mRNA dapat bervariasi dalam ukuran dengan transkrip eukariotik termasuk terbesar asam ribonukleat yang dikenal. Hal ini paling jelas sebelum splicing intron karena banyak transkrip melebihi 100 kb panjangnya. Yang kedua ada transfer RNA atau tRNA. Transfer RNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. tRNA adalah tempat molekul 75 yang mengusung asam amino. tRNA diperkirakan memiliki struktur tersier umum atau struktur berdasarkan analisis difraksi sinar X. Analisis urutan tRNA menunjukkan struktur sekunder daun semanggi yang dibentuk oleh daerah basis pairing antara bagian untai RNA dengan daun semanggi ini melipat ke dalam struktur 3 dimensi. Selanjutnya ada RNA ribosom atau rRNA. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Molekul RNA ribosom terdiri dari 65-70% dari massa ribosom yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Ribosom merupakan organel yang sangat besar. Ribosom prokariotik memiliki berat molekul sekitar 2,5 juta, sedangkan eukariotik ribosom memiliki berat molekul sekitar 4 juta. Selanjutnya, perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama dari rantai polinukleotida. RNA merupakan polinukleotida yang membentuk satu rantai atau untai, sedangkan DNA merupakan polinukleotida yang membentuk dua untai atau heliks ganda. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Yang kedua dari letaknya. DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma, sel nukleus, dan ribosom. Selanjutnya ada dari gula pentosa. Pada DNA, gula pentosanya berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA, molekul gulanya adalah ribosa.
dari basa nitrogennya. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA, jenis basanya adalah adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Dari fungsinya, DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu mikroorganisme. Dogma sentral dibagi menjadi 3 tahap, yaitu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Yang pertama ada replikasi DNA. Replikasi DNA dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada replikasi DNA semi-konservatif dan reaksi polimerisasi. Replika DNA semi-konservatif. Replikasi DNA semi-konservatif yaitu replikasi DNA bersifat semi-konservatif, artinya satu molekul DNA untai ganda bereplikasi untuk menghasilkan 2 molekul DNA baru yang identik. Masing-masing molekul DNA baru itu terdiri dari satu rantai DNA lama dan satu rantai DNA baru. Pada replikasi DNA, mula-mula kedua untai DNA terpisah. Kemudian, masing-masing untai berfungsi sebagai template untuk sintesis untai DNA yang baru, sehingga proses replikasi menghasilkan 2 molekul DNA baru yang masing-masing memiliki satu rantai lama dan satu rantai baru. Reaksi polimerisasi DNA. Untuk reaksi polimerisasi DNA diperlukan DNA template, substrat yang terdiri dari keempat macam deoksiribonukleosida trifosfat atau DNTP, yaitu DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Enzim DNA polimerase dan primer, suatu oligonukleotida yang sudah berpasangan dengan template. Basa dari DNTP berpasangan membentuk ikatan hidrogen dengan basa komplement yang sesuai pada template. Reaksi yang terjadi adalah serangan nukleofilik oleh gugus 3' OH dari nukleotida pada ujung 3' rantai yang sedang tumbuh terhadap 5' alfa fosfat dari DNTP yang datang, membentuk ikatan fosfodiester. Yang kedua ada transkripsi. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu yang pertama ada inisiasi atau permulaan. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian ganda DNA. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5' ke 3' sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Yang selanjutnya ada translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon.
Kodon adalah 3 nukleotida ada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, seperti pada transkripsi. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino mentionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambah satu persatu dari asam amino pertama atau mentionin. Asam amino pertama atau mentionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosom RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Yang selanjutnya ada terminasi atau pengakhiran. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi DNA dan RNA, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.